Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Umat yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi dengan saya, Rima Abilvan. Pemirsa, dalam dunia anak seharusnya dipenuhi oleh tawa dan mainan, bukan dengan rangkaian kemoterapi atau jarum suntik. Sayangnya, itulah realitas pahit yang dihadapi oleh ratusan anak di Indonesia saat ini. Kasus leukemia atau kanker darah semakin marak di kalangan anak-anak. Hal ini menjadi momok menakutkan bagi banyak keluarga. Di balik jeritan hati orang tua yang berjuang untuk mengumpulkan biaya pengobatan, terdapat pertanyaan yang menggelayuti. Apa sebenarnya faktor pemicu utama dari penyakit mematikan ini? Dalam mencari jawaban yang akurat untuk pertanyaan tersebut, kami telah mendatangkan seorang pakar. Kini, beliau telah terhubung secara live melalui sambungan virtual di layar kaca kami. Beliau merupakan dokter spesialis anak konsultan, hematologi dan onkologi, Dr. Bintang Nuraini, SPAK. Selamat datang, Dok. Baiklah, tanpa berlama-lama, Dok, pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan, menurut data, semakin banyak anak di Indonesia yang mengidap penyakit leukemia. Sebenarnya, apa faktor pemicu utama dari penyakit mematikan ini? Terima kasih Mbak Rima atas pertanyaannya. Kalau dari segi faktor ya Mbak, diduga kuat ada 3 faktor yang menjadi pemicu utama penyakit leukemia ini. Contohnya yang pertama, faktor genetik dan kelainan kromosom, Mbak. Hal ini terjadi, kami menyebutnya transformasi genetik atau bisa juga disebabkan karena mutasi genetik. Biasanya contoh kasusnya terjadi pada anak pengidap leukemia yang juga merupakan pengidap Down syndrome. Lalu faktor kedua terjadi karena janin terkena paparan sinar radiasi, misalnya sinar X-ray, dalam dosis tinggi. Nah, dalam contoh kasus yang banyak kami temui, ternyata seorang ibu merupakan radiografer. Jadi anak terkena leukemia karena paparan radiasi tersebut. Lalu faktor ketiga terjadi karena seorang ibu merupakan pekerja di pabrik penyamakan kulit yang menyebabkan janin terkena bahan kimia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu, Mbak. Lalu, Dok, apa saja gejala-gejala awal yang perlu diwaspadai oleh orang tua? Pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan ini juga sering diajukan oleh wali pasien. Jadi untuk gejala-gejala yang dapat terlihat gitu jika seorang anak mengidap leukemia, bisa kita lihat secara kasat mata, Mbak. Maksudnya bisa kita lihat secara langsung tanpa bantuan dokter atau semacamnya. Dari gejala pertama misalnya anak itu sering sekali demam, tapi demamnya tidak terlalu tinggi dan terus-menerus. Lalu gejala kedua, anak terlihat mudah lelah. Jadi baru melakukan aktivitas sedikit sudah lelah gitu. Lalu ada gejala yang lain, misalnya pembengkakan pada organ tertentu, pembengkakan pada limpa, bisa juga pembengkakan pada liver atau hati. Nah, untuk gejala lainnya karena pembengkakan pada limpa dan hati tersebut menyebabkan perut terlihat membesar gitu. Seperti itu Mbak kira-kira untuk gejalanya. Baik Dok, setelah banyaknya penjelasan dari dokter, bagaimana cara mengatasi leukemia? Untuk cara mengatasi leukemia sendiri, biasanya dokter menjabarkan beberapa pilihan tergantung pada usia pasien itu sendiri, tergantung dari jenis leukemianya, juga tergantung dari tingkat keparahan penyakit tersebut. Biasanya kami memberikan pilihan pertama yaitu kemoterapi. Lalu selain kemoterapi ada yang namanya transplantasi sumsum tulang. Nah, walaupun disarankan untuk melakukan transplantasi sumsum tulang, prosedur ini sangat rumit, Mbak, karena
karena harus terdapat kecocokan sumsum tulang antara pendonor dan penerima. Nah, hal ini yang menjadi rumit karena walaupun pendonor dan penerima merupakan kerabat gitu, belum tentu tipe HLA-nya sama. Nah, di antara semuanya, kalau misalkan pendonor dan penerima tidak sama tipe HLA-nya, berarti harus mencari pendonor lain. Nah, di situ tingkat kerumitannya, harus mencari dan belum tentu ketemu. Seperti itu. Demikian tadi pembahasan dari perspektif kedokteran dari kami bersama Dr. Bintang Nuraini, SPAK. Atas waktu, ilmu, dan penjelasan yang sangat lengkap tadi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menjadi amal jariah untuk dokter. Sebagai pelengkap sudut pandang, dengan hormat kami menyambut Ustazah Aina Alimah MAG yang telah terhubung secara virtual bersama kami. Beliau akan menjelaskan konsep penyembuhan melalui Al-Quran. Ustazah, sebenarnya bagaimana konsep penyembuhan melalui Al-Quran? Dan bagaimana cara agar keluarga pasien dapat mengamalkan dan mengambil penawar dari Al-Quran dalam perjuangan untuk melawan penyakit seperti leukemia ini? Khair Mbak Rima atas pertanyaannya. Dalam perspektif Islam mengenai penyembuhan, misalnya ada seorang penderita yang mengidap penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau belum ditemukan obatnya apa. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran, salah satunya sebagai syifa'un, sebagai syifa, sebagai obat, kesembuhan, penawar dari segala macam penyakit. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang yakin kepada Allah. Jadi di sini Allah menerangkan bahwa Allah akan memberikan syifa'un, memberikan syifa kepada hambanya yang yakin bahwa Allah akan mengangkat segala penyakitnya. Yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan syifa kepadanya. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Dijelaskan bahwa Nabi Ayub alaihi salam divonis secara medis mengidap suatu penyakit. Dokter menyerah. Dokter mengatakan bahwa penyakit Nabi Ayub tersebut tidak dapat disembuhkan, tidak ditemukan obatnya apa. Setelah mengetahui hal itu, Nabi Ayub mendatangi Allah, memohon syifa'un kepadanya, memohon syifa kepada sang pemilik syifa, memohon syifa kepada Allah, dengan hati yang yakin bahwa Allah akan mengangkat segala penyakit yang dideritanya. Lalu di ayat setelahnya, Quran surat Al-Anbiya ayat 84 dijelaskan bahwa Allah mendengarkan doa Nabi Ayub alaihi salam. Segala penyakit Nabi Ayub diangkat. Allah mendatangkan syifa'un kepada Nabi Ayub, memberikan syifa kepada Nabi Ayub. Dan pada saat itu, Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan dari penyakitnya. Sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Atas waktu dan ilmu yang telah Ustazah berikan, kami mengucapkan jazakillahu khairan katsira. Demikianlah program Suara Umat pada siang ini. Pesan terakhir kami untuk para pejuang kecil dan keluarganya di rumah, tetaplah berikhtiar dengan keyakinan penuh kepada Allah. Dari studio kami, saya, Rima Abilvan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.